Banjir lahar hujan Marapi di Sumatera Barat menyisakan cerita sedih warga yang menjadi korban. Salah satu warga Kabupaten Agam bercerita soal kepanikan yang terjadi hingga harus berlari menghindari banjir bandang di tengah malam. Sekitar kurang lebih jam 11 malam. Jam 11 malam, saat Ya, itu Bapak dan keluarga beristirahat atau bagaimana Pak? Boleh diceritakan? iya Bu, ya boleh. Waktu itu kan saya lagi di rumah. Jadi kira-kira jam 11 malam itu, emang sih pertamanya ada adik yang nanya itu di atas tuh namanya di Cimantiang namanya ya, bagian atas bilang di atas hujan deras banget gitu. Terus dia nelfon kayak anak saya yang paling gede Aisyah. Dia bilang ada bapak nggak di rumah? Masalahnya di atas hujan deras banget. Takut kenapa-kenapa gitu. Jadi waktu itu saya lagi di rumah. Supaya lebih ngepastiin, saya juga sementara pas dengerin tuh kayak semacam gemuruh berkepanjangan itu ya. Jadi saya supaya lebih ngepastiin lagi, itu di sebelah kanan rumah saya tempat tinggal itu kan ada musala. Di musala itu kan ada ya semacam apa namanya genangan apa kayak semacam genangan air apa. Jadi pas saya lagi mastiin itu makanya saya lihat aja lah ke musala itu gitu. Iya. Naik apa enggaknya air. Aha. Tahu-tahu saya sampainya di sana, itu di luar dugaan gitu. Air sudah naik Ternyata air udah naik sekitar kurang lebih 3 meter. 3 meter. Iya. Jadi giliran ngelihat air kayak gitu saya langsung putar balik aja lari ke rumah dan ingat sama anak. Jadi saya putar lagi ke rumah, balik lagi ke rumah. Saya sampainya di rumah, nggak hitungan detik saya langsung bilang ke istri, udah kita selamatin anak sekalian, ini udah banjir gede nih. Oke. Saya ambil anak sama istri, saya ajak keluar itu sekitar ada 3 meteran. Saya keluar di rumah itu air udah sebetis. Saya maju lagi ke itu mau arah ke Simpang Bukit ya, sebelah kiri dari rumah menuju ke tempat yang agak tinggi. Saya sampainya di aspal itu pas lewat dari rumah kan nyampe aspal mau belok kiri itu saya nengok belakang itu air sama batu itu ada sekitar kurang lebih 4 meter tingginya gitu. Habis itu saya langsung belok kiri arah ke Simpang Bukit. Itu Bapak berjalan kaki atau naik motor atau menggunakan kendaraan mobil? Wah, waktu itu Bu nggak sempat pakai kendaraan Bu. Kendaraannya orang hitungannya detik kayak gitu Bu ya. Pokoknya nggak ada istilah, nggak ada ini tanda-tandanya gitu, langsung mendadak gitu aja Bu. Oke, berarti Bapak dengan istri kemudian anak itu berjalan berlari begitu ya Pak ya? Iya. Untuk menyelamatkan diri. Lalu bagaimana dengan tetangga-tetangga yang lain? Itu kan kalau tidak salah tengah malam sekali. Bagaimana di perkampungan Bapak, riuhkah atau bagaimana? Atau memang sebelumnya ada kepanikan warga di sana? Sebelumnya memang tidak ada pengeras suara dari misalkan masjid yang kemudian memberitahukan bahwa ada naik air atau bagaimana sebelumnya Pak? Oh, di lokasi itu emang kebetulan waktu itu mendadak semua Bu. Secara tiba-tiba gitu, nggak ada istilahnya tanda-tanda apa selain ya suara gemuruh kayak gitu. Gemuruhnya kencang sekali ya Pak ya? Iya, sama tetangga di sana juga sama kayak saya Bu, kagetnya bukan main Bu. Makanya saya pas lari itu nyelamatin istri dan anak-anak arah Simpang Bukit itu jarak dari rumah itu sekitar 15 meter. Saya nengok lagi tuh, udah di situ saya kelihatan rumah yang saya tempat itu hancur ke bawah arus air. Itu kalau nggak salah itu Bu, sekitar 4 meter lah air itu. Akhirnya Bapak menyelamatkan diri dan juga keluarga ke wilayah mana Pak? Dengan juga para tetangga pada saat itu? Itu ya daerah Simpang Bukit itu Bu. Kita kan dari rumah itu kalau belok kanan kita ke musala,
Kalau kita belok kiri ya ke Simpang Bukit namanya itu agak datarannya agak tinggi dikit. Oh, agak tinggi ke dataran yang lebih tinggi ya Pak ya. Dan semua warga berkumpul di sana ya Pak ya. Iya, di saat itu saya udah lari sama anak-anak ya kemarin, terus nyusul itu tetangga-tetangga